Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data digital around the Nasional Hukum dan Tanggung tindak penindasan Kesehatan Mental atau sebesar 50% pendidikan di sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, aku Jelsi Yusfin Pono yang bakal jadi host pada hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama anak muda zaman sekarang. Fenomena apa itu? Ya, kecanduan media sosial. Kalau dipikir-pikir, hampir setiap hari kita menghabiskan waktu di media sosial. Bangun tidur kita buka HP, mau tidur kita buka HP lagi, bahkan kadang niat scrollingnya cuma sebentar, tapi ternyata jadi berjam-jam. Nah, hal ini menurut beberapa survei, rata-rata anak muda zaman sekarang bisa menghabiskan lebih dari 5 jam sehari hanya untuk bermain media sosial. Nah, tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan ini nih mulai mempengaruhi cara kita belajar, berkomunikasi, bahkan memandang diri kita sendiri. Fenomena ini bukan lagi hal kecil karena dampaknya itu mulai terasa di kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda jadi mudah kehilangan fokus, jarang berinteraksi dengan keluarga, sulit menikmati waktu tanpa HP, bahkan kesehatan mental juga ikut terganggu. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kebiasaan ini perlahan mulai dianggap normal. Untuk menggali fenomena ini lebih dalam, hari ini aku nggak sendiri. Kita kedatangan dua narasumber hebat. Yang pertama ada Kak Winda Wulandari. Halo semuanya, kenalin aku Winda Wulandari. Seneng banget bisa ikut ngobrol di podcast hari ini karena menurut aku tema ini relate banget sih sama kehidupan anak muda sekarang. Dan jujur, aku sendiri juga pernah merasa terlalu bergantung sama media sosial. Jadi mungkin nanti aku bakal banyak cerita dari pengalaman pribadi juga. Wah, makasih Kak. Selain Kak Winda Wulandari, ada Kak Dini Melia Putri. Halo semuanya, aku Dini Melia Putri. Senang bisa ada di sini. Menurut aku, pembahasan tentang media sosial ini penting banget karena sekarang hampir semua aktivitas manusia itu terhubung sama internet dan media sosial. Kadang kita merasa media sosial itu hal yang biasa, padahal dampaknya ke kehidupan nyata itu ternyata besar juga. Wah, makasih nih Kak. Mereka hadir di sini akan berbagi pengalaman sekaligus pendapat mereka tentang fenomena ini. Fenomena ini bukan lagi hal kecil ya, karena sudah menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Nah, terutama kakak-kakak yang ada di sini juga merasakan fenomena ini. Kalau dari kalian pernah nggak nih niat scroll cuma sebentar, tapi ternyata jadi berjam-jam? Pernah banget. Bahkan waktu mau tidur tuh niatnya mau nonton satu video aja. Keterusan tau-taunya udah tengah malam. Kuliah jadi nggak fokus. Wah, jadi impactnya buruk Iya, ya ternyata. yang tadinya mau ngerjain tugas malah scroll. Wah, relate sih. Yang bikin bahaya itu kadang kita scrolling bukan karena kita perlu, tapi karena udah jadi kebiasaan kita. Wah, itu nggak baik ya. Nah, menurut kalian kenapa nih kalian itu susah menghentikan jadi scrolling ini? Karena media sosial sekarang dibuat lebih menarik, konten-konten yang terus berganti. Jadi otak butuh hiburan tiap harinya. Jadi karena kita dipuaskan, kita Iya, terus-terusan scroll ada ya. rasa penasaran. Wah iya, dari Kak Dini ada? Dan akhirnya kita tuh kehilangan akan kesadaran waktu. Kita tuh udah scroll berjam-jam, tapi kita tuh nggak sadar. Akhirnya kita tuh bingung apa yang kita dapat dari kita scroll itu. Wah, bahaya banget ya, kita jadi lupa waktu ternyata. Nah, paling sering kalian itu scroll apa kira-kira? Aku biasanya scroll nonton daily vlog sih. Nah, ada nggak tuh vlogger favorit?
Caca TikTok. Wah, saya tahu. Konten-kontennya tuh sangat menginspirasi, apalagi cocok banget sama anak muda zaman sekarang. Dia mandiri, pekerja keras juga gitu. Wah, keren. Selain vlog ada lagi nggak nih? Ada konten lucu atau video motivasi. Wah, keren. Kalau Kak Dini apa tuh? Kalau aku sih lebih ke berita viral dan reels kreatif sih. Wah, jadi dari Instagram dan TikTok gitu ya. Keren. Nah, dari kalian kapan tuh sadar kalau misalnya penggunaan media sosial kalian ini sudah berlebihan? Pas aku sadar tuh waktu tidur berantakan, tugas-tugas tertunda. Jadi impact ke perkuliahannya ya. Wah. Kalau dari Kak Dini? Kalau aku justru sadarnya itu waktu kita lagi kumpul keluarga. Wah, kenapa tuh Kak? Karena waktu itu semua orang duduk bersama, tapi masing-masing sibuk sama HP-nya sendiri, tidak ada obrolan. Dan aku tuh mikir, ternyata media sosial itu bisa bikin orang dekat jadi jauh. Nah, itu benar banget. Sekarang banyak orang yang lebih fokus membalas chat orang jauh daripada ngobrol bersama keluarga. Wah, jadi yang justru ada di Iya. situ malah jadi terasa jauh. Wah, itu nggak baik banget. Padahal hubungan yang paling dekat justru ada di sekitar kita. Iya, dan menurut aku sih yang mulai hilang dari anak muda zaman sekarang itu interaksi secara langsung. Wah, jadi lebih fokus ke sosial media Iya. ya, virtual. Kadang kita tuh terlalu sibuk akan hadir di dunia virtual, sehingga kita tuh lupa akan hadir di dunia nyata. Jadi lebih ke lupa waktu ya, karena udah kecanduan media sosial ini, lupa waktu. Nah, ngomong-ngomong soal FOMO, pernah nggak sih kalian merasa takut banget ketinggalan berita atau tren-tren terkini? Pernah banget. Rasanya kalau kita nggak buka sosmed sehari aja, rasanya kayak tertinggal banget. Wah, kayak ada kurang gitu ya. Apalagi sekarang kan semuanya serba cepat. Hari ini viral, besoknya udah ganti lagi. Wah, selalu baru Iya, ya konten-kontennya Wah. gitu. Nah, menurut kalian apakah media sosial sekarang sudah membuat hidup anak muda jadi lebih bahagia? Belum tentu sih, kadang juga justru membuat capek mental. Wah, karena ngikutin Standar media sosial. Wah, bahaya banget. Iya. Karena sekarang orang tuh jadi lebih sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Nah, menurut kalian kenapa sih anak muda sekarang tuh merasa gampang banget harus sekali terlihat sempurna? Karena media sosial sekarang membuat standar hidup terlihat tinggi. Pokoknya jadi patokan tuh media Wah, sosial. yang kayak standar TikTok standar Iya. gitu ya. Kita lihat orang lain liburan, punya pencapaian, hidup terlihat sempurna. Padahal biasanya yang ditampilkan tuh cuma bagian dari hidupnya mereka aja. Jadi yang bahagia-bahagia Iya. aja prosesnya nggak dikasih Enggak, lihat. biasanya itu. Pada akhirnya ya banyak orang yang merasa hidupnya kurang ya. Iya, akhirnya banyak yang merasa kurang cantik, kurang pintar, atau bahkan kurang bahagia. Wah, jadi impact ke insecurities Iya. sangat besar. Iya, ternyata. padahal setiap orang punya proses hidup yang berbeda-beda. Nggak harus media sosial. Iya, benar. Berarti media sosial sekarang justru mempengaruhi cara seseorang menghargai dirinya sendiri ya ternyata. Banget. Banyak orang mulai mengukur nilai dirinya dari jumlah like, viewers, atau followers mereka. Jadi berpatokan sama like Iya. ya. Hidup bergantung pada like. Padahal ya, nilai seseorang itu nggak ditentukan dari seberapa terkenalnya dia di internet. Wah, itu penting banget itu. Nah, dari kalian ada tanggapan lain nggak sih mengenai itu? Menurut aku ya, anak muda sekarang itu perlu belajar bahwa kebahagiaan itu bukan berasal dari validasi media sosial. Tapi dari bagaimana mereka menghargai diri sendiri, menghargai waktu, menjaga kesehatan mental. Oh, jadi lebih ke pengendalian diri Iya. lagi ternyata. Nah, kalau dipikir-pikir ya, media sosial sekarang ini ternyata bukan cuma mempengaruhi kebiasaan, tapi juga cara manusia memandang hidup. Betul. Dan menurut aku yang paling berbahaya itu adalah ketika seseorang itu mulai kehilangan kemampuannya dalam menikmati hidup tanpa harus membagikannya ke media sosial. Terlalu fokus sama sosial media ya, Iya. terlalu berbahaya. Fokus konten. Betul.
kehidupan nyata dan pentingnya keseimbangan itu benar adanya. Nah, kalau dari kalian nih, apa sih kebiasaan yang paling parah yang pernah kalian lakuin gara-gara kecanduan media sosial? Aku pernah begadang sampai malam cuman karena scroll TikTok. Paginya malah nggak fokus kuliah, tugas-tugas tertunda juga. Berarti jam tidurnya jadi rusak. Iya. Terganggu karena kecanduan media sosial. Kalau aku sih pernah lagi ngobrol sama keluarga, tapi pikiranku tuh fokusnya tetap ke HP-ku. Wah, setelah sadar akan yang terjadi sama kalian itu perasaan kalian gimana? Yang pastinya itu ya sedih sih, karena kita tuh berarti hadir secara fisik aja, kita tuh nggak hadir secara emosional. Wah, dalam banget itu kan. Iya, dan menurut aku banyak orang sekarang mengalami hal tersebut, tapi mereka nggak sadar. Wah, jadi kurang sadar ya kalau Iya. mereka tuh udah kecanduan media sosial. Nah, menurut kalian nih, apa sih dampak terbesar dari kecanduan media sosial? Menurut aku kita jadi kehilangan banyak momen nyata, momen berkumpul bersama teman, keluarga, karena fokusnya hanya ke media sosial. Setuju sih, setuju. Sekarang banyak orang tuh lebih sibuk merekam hidupnya daripada menikmati hidupnya. Wah, contohnya ada nggak tuh Kak? Ya, contohnya ya, seperti kayak kita tuh lagi liburan, konser, atau makan bersama. Kadang fokusnya itu bukan menikmati hidup atau menikmati momen, tapi tuh lagi mikirin konten apa yang mau diupload. Oh, jadi pikirannya cuma ke konten. Iya. Jadi momennya kurang dinikmati ya. Padahal nggak semua hal harus diposting. Ada momen yang rasanya cukup dinikmatin aja bersama orang tersebut. Padahal harusnya kita lebih peduli ke momen-momen yang ada di hidup kita. Menurut kalian nih, apakah teknologi sekarang itu mendekatkan manusia atau justru merenggangkan hubungan antar manusia? Menurut aku sih dua-duanya. Teknologi memang mendekatkan orang yang jauh, namun jika digunakan berlebihan dampaknya besar banget. Jadi Betul sih, tapi kalau digunakan secara berlebihan itu justru menjauhkan orang yang dekat. Wah, bahaya banget. Lantas apa nih yang harus dilakukan supaya sosial media ini tidak mengendalikan hidup kita? menurut aku mulai dari kesadaran diri. Kita harus sadar bahwa media sosial hanyalah alat, bukan pusat kehidupan, bukan patokan kita. Jadi kita harus lebih ke pengendalian diri ya ternyata. Betul. Dan kita tuh harus belajar memberi batas. Misalnya kita membatasi diri kita dalam screen time, mengurangi penggunaan HP sebelum tidur, dan mulai meluangkan waktu untuk keluarga. Wah, keren. Karena pada akhirnya manusia tetap membutuhkan perhatian, kehangatan, dan hubungan yang nyata. Jadi itu guys, sedemikian panjang obrolan kita hari ini, sebegitu mendalamnya obrolan kita hari ini, dan dari obrolan kita hari ini kita jadi sadar ya bahwa ternyata kecanduan media sosial itu bukan hanya soal terlalu lama bermain HP, tetapi juga tentang bagaimana teknologi ini perlahan mempengaruhi pola hidup, kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan berimpact juga ke nilai-nilai kehidupan manusia. Media sosial memang memiliki banyak sekali manfaat. Kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, berkomunikasi dengan mudah, bahkan belajar banyak hal baru ya. Namun, jika digunakan secara berlebihan, media sosial ini bisa membuat seseorang kehilangan waktu, kehilangan fokus, menjauh dari keluarga, dan bahkan bisa kehilangan kemampuan menikmati kehidupan nyatanya. Karena kita juga harus sadar bahwa tidak semua hal itu yang ada di dalam hidup harus dibagikan ke media sosial. Ada momen yang seharusnya cukup dirasakan, bukan hanya direkam, karena pada akhirnya nilai kehidupan bukan dilihat dari seberapa aktif seseorang di media sosial, tetapi dari bagaimana ia menghargai waktu, menjaga kesehatan mental, mempererat hubungan dengan keluarga, dan hadir sepenuhnya di dalam kehidupan nyata. Semoga podcast hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena teknologi seharusnya membantu manusia, bukan mengendalikan manusia. Saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber hebat kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Terima kasih Kak Winda, terima kasih Kak Dini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah setia menyimak podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di era
era teknologi digital yang berkembang pesat, akses informasi, hiburan, hingga sosialisasi dapat terhubung hanya dalam satu sentuhan. Namun, di balik layar jagat maya, tersimpan dampak yang tak selalu ramah. Risiko adiksi hingga paparan konten negatif mengintai